Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Materi selanjutnya untuk hari ini yaitu materi IPA untuk jurusan perhotelan dan akuntansi. Untuk pertemuan kali ini, Ibu tidak akan membahas materi, tapi yang akan Ibu bahas adalah perkenalan dan kontrak mata pelajaran. Sebelum masuk kontrak pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri. Karena kemarin tidak Ibu pakai masker, mungkin di antara kalian tidak dapat melihat wajah Ibu. Di sini Ibu tampilkan foto Ibu. Jadi nama Ibu adalah Ibu Reka Damai Sintia. Kalian boleh panggil Ibu Reka atau Miss Reka. Ibu mengampu atau mengajar bidang studi di SMK Para Duta Bangsa itu ada fisika, itu untuk multimedia dan keperawatan, kemudian kimia untuk multimedia dan keperawatan, IPA untuk akuntansi dan perhotelan, dan biologi untuk keperawatan. Oke, kita mulai. Kontrak yang pertama itu mengenai buku catatan IPA. Buku catatan IPA harus disampul biru menggunakan kertas metalik. Nah, ini adalah kertas metalik. Jadi kalau kalian nanti mau beli di fotokopi, kalian tinggal bilang mau beli kertas metalik. Jadi kertasnya ini mengkilap gitu. Ini warna biru, di sini sudah Ibu tampilkan yang warna biru itu seperti ini. Nah, selanjutnya ketika buku kalian nanti sudah disampul dengan warna biru ini, jangan lupa diberi nama kelas dan absen pada sudut kanan atas. Ini menggunakan label terletak di sudut kanan atas. Kemudian kontrak yang kedua itu mengenai tugas atau PR IPA. Jadi tugas-tugas dan PR IPA itu tidak dikumpulkan di buku catatan, melainkan ditulis di kertas HPS lalu dimasukkan ke dalam map dokumen berwarna hijau. Nah, ini adalah map dokumen ya. Map dokumen biasanya cover depannya itu berwarna bening dan cover belakangnya baru berwarna. Nah, kalian cari yang berwarna biru seperti ini yang sudah Ibu contohkan. Nah, untuk map dokumen ini harganya kisaran 3.000 sampai 7.000. Intinya harganya di bawah 10.000, jangan sampai kalian salah beli karena ada map dokumen juga yang isinya lebih tebal dari ini sehingga harganya lebih mahal. Jadi kalian cuma perlu yang map dokumen seperti ini. Jadi nanti pas kalian beli, kalian samakan bagian dalamnya ini. Jadi ketika kalian sudah mengerjakan tugas di HPS, maka kalian masukkan kertas HPS-nya itu ke dalam map ini. Nah, seperti tadi buku tadi, kalian harus memberikan identitas diri kalian menggunakan label di pojok kanan atas. Itu terdiri dari nama, kelas, dan absen. Oke, sekarang Ibu akan menerangkan mengenai nilai. Nilai yang kalian dapat dari mata pelajaran fisika itu, nilai yang kalian dapat dari mata pelajaran IPA itu bisa dari yang pertama itu ada PH, penilaian harian, atau kalian lebih umumnya dengan kata ulangan. Jadi nilai yang pertama itu dari ulangan per bab atau per materi. Kemudian yang kedua itu, nilai yang kedua itu ada dari PTS. PTS itu apa? Jadi PTS itu penilaian tengah semester. Nah, ini juga menjadi bobot nilai kalian. Yang ketiga itu ada PAS atau PAT. PAS itu adalah penilaian akhir semester. Nah, ini biasanya ada di semester ganjil atau di semester pertama. Kemudian PAT itu penilaian akhir tahun. Nah, tahunnya apa? Tahun ajaran. Maksudnya ketika kalian naik kelas berarti sudah berakhir nih tahun ajarannya. Nah, itu biasanya ada di semester 2. Nah, 3 poin ini adalah yang tidak boleh kosong. Kemudian ditambah juga dengan nilai tugas-tugas yang tadi ya. Jadi ada 4 poin yang harus kalian penuhi. Ada tugas, ada PH, ada PTS, dan ada PAS atau PAT. Dan di sini ada poin tambahan. Poin tambahan ini adalah poin yang akan mengcover nilai-nilai kalian.
Oke, poin tambahannya bisa kalian dapat dari mana? Poin tambahan ini ada tiga unsur yang harus kalian penuhi. Yang pertama itu ada kerapian. Kerapian itu meliputi rambut, atribut sekolah, kaos kaki, sepatu, dan kuku. Atribut sekolah ini ada apa aja? Jadi karena kalian pelajaran IPA ada di hari Senin, maka atributnya kalian harus menggunakan seragam hari Senin, yaitu putih abu-abu, kemudian menggunakan sabuk atau gesper, badge nama, kemudian badge lokasi sekolah, dan juga badge OSIS yang ada di kantong. Kaos kaki itu berwarna putih, sepatu berwarna hitam, dan kuku harus bersih. Nah, bagaimana Bu? Sekarang kan lagi pandemi nih, lagi pelajaran corona, lagi belajar di rumah. Jadi kerapihan ini akan Ibu nilai dari foto dari absensi. Jadi nanti setiap absensi kalian harus foto selfie. Nah, di situ Ibu tahu kerapihan kalian. Kemudian selain dari foto selfie juga, itu akan dinilai dari kerapihan buku tulis dan juga tugas. Jadi setiap kali setelah nanti ada materi, kalian tulis di buku catatan. Kemudian ketika ada tugas, kalian kerjakan di map tugas. Nah, buku tulis dan map tugas akan dikumpulkan di akhir ya. Jadi nanti ketika sudah mau ujian atau udah mau PAS, nanti Ibu akan meminta kalian untuk mengumpulkan buku tugas dan juga buku catatan. Kemudian kehadiran minimal 90%. Jadi 90% itu berarti kalian hanya boleh 2 kali untuk pelajaran IPA tidak masuk kelas. Nah, bila izin atau sakit harus menyertai surat. Jadi kalau kalian yang rumahnya deket dengan sekolah, jadi ketika kalian sakit, kalian mengirimkan surat ke sekolah. Tapi ketika misalkan rumah kalian jauh, maka kalian boleh melalui telepon wali kelas. Jadi kalian telepon wali kelas, nanti wali kelas yang akan menyampaikan ke guru yang bersangkutan pada hari itu ketika kalian tidak masuk. Nah, ketika nanti sudah masuk sekolah, baru kalian membawa suratnya. Untuk kehadiran pada saat daring, Ibu akan menilai pure dari absensi kalian ya. Kemudian poin ketiga itu ada keaktifan. Nah, keaktifan ini biasanya Ibu gunakan pada saat tatap muka. Jadi ketika nanti Ibu memberikan soal, ketika ada yang maju dan jawabannya benar, itu poinnya 5. Dan ketika kalian maju dan jawaban kalian salah, itu poinnya 3. Tapi ketika kalian diam saja tidak maju, maka kalian tidak mempunyai poin. Nah, keaktifan untuk saat daring ini Ibu akan gunakan pada saat mengenai diskusi. Nanti akan ada diskusi. Ketika diskusinya kalian aktif, maka berarti poin keaktifan kalian akan tinggi. Oke, selanjutnya itu saat KBM berlangsung tidak diperkenankan. Nah, ini ada 3 poin yang tidak diperkenankan saat Ibu melangsungkan pembelajaran. Jadi yang pertama, membuat kegaduhan. Membuat kegaduhan itu seperti apa? Jadi contohnya kalian berisik atau kalian ngobrol, sedangkan Ibu sedang menjelaskan atau Ibu sedang menerangkan teman kalian yang tidak paham, tapi kalian malah gaduh, membuat keberisikan dengan mengobrol dengan teman. Karena dengan membuat kegaduhan akan mengganggu konsentrasi teman-teman yang benar-benar mau belajar di kelas. Kemudian bermain HP. Bermain HP itu tidak diperkenankan saat KBM berlangsung. Jadi ketika nanti KBM berlangsung kalian memegang HP atau bermain HP, maka akan ada tindak lanjutnya. Tapi ketika nanti ada suatu hari ada materi yang membutuhkan handphone, maka biasanya Ibu akan berkomunikasi dengan kalian bahwa silakan keluarkan HP-nya dan gunakan HP kalian untuk mencari bahan diskusi atau bahan materi. Kemudian poin yang ketiga itu ada makan. Jadi ketika KBM sedang berlangsung, kalian itu dilarang kelas untuk makan atau menyemil ya. Biasanya anak-anak zaman sekarang tuh suka banget bawa snack-snack kecil, lalu saat gurunya menjelaskan atau saat gurunya lagi menulis di papan tulis, kalian sambil makan. Nah, itu tidak diperkenankan, apalagi sampai ketahuan dengan Ibu. Nanti akan Ibu tegur. Lalu ketika kalian masih melakukan hal yang sama, yaitu misalkan dengan bermain, ketika sudah ditegur dan kalian masih bermain HP atau makan, maka nanti akan Ibu
beri kesempatan apakah mau tetap di sekolah atau apakah tetap masih mau di kelas atau tinggalkan kelas pelajaran mata pelajaran IPA ini. Ketika kalian memutuskan untuk keluar mata pelajaran IPA, berarti saat hari itu pula kalian tidak masuk atau tidak terhitung masuk di pelajaran ibu. Ibu mengajar, yaitu sedang kegiatan belajar mengajar, itu dilarang keras untuk membuat kegaduhan. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalian yang lain sedang memperhatikan guru menjelaskan, tapi kalian malah asik ngobrol sama teman sebangku misalkan. Kemudian untuk yang poin kedua, bermain HP. Nah, bermain HP ini ketika KBM berlangsung, kalian dilarang keras asik sendiri main handphone. Oke, jadi ada saatnya HP itu digunakan saat pembelajaran. Contohnya misalkan akan diadakan diskusi. Nah, biasanya kalau akan diadakan diskusi, biasanya ibu memperkenankan kalian untuk menggunakan HP untuk mencari artikel atau bahan diskusi di kelas. Kemudian poin ketiga itu adalah makan. Jadi makan ini juga dilarang keras dalam kegiatan belajar mengajar ya, ketika ibu mengajar, tapi kalian misalkan malah makan atau biasanya itu bentuknya cemilan ya, bukan makanan. Jadi kalian nyemil-nyemil kecil di belakang padahal ibu lagi ngajar. Nah, itu dilarang keras melakukan 3 hal ini. Ketika kalian melakukan hal ini dan sudah ibu tegur, lalu untuk kedua kalinya kalian melakukan kesalahan ini, maka ibu akan bertindak apakah masih mau di dalam kelas atau perlu kalian ibu keluarkan dari kelas ini. Ketika ibu sudah mengeluarkan kalian keluar kelas, itu berarti absensi kalian pada hari ini itu adalah tidak hadir. Oke, jadi perlu kalian perhatikan di 3 poin ini. Nah, ini ada materi IPA. Untuk semester 1 ada 5 materi, yaitu mengenai gejala alam biotik dan abiotik, mitigasi bencana, materi dan perubahannya, ekosistem, dan keseimbangan lingkungan. Nah, perlu kalian ketahui ya, IPA di SMK itu beda dengan IPA yang waktu kalian pelajari di SMP. Jadi IPA di sini nanti kalian lebih berhubungan erat dengan lingkungan atau ekosistem atau alam. Coba kalian perhatikan ya, ini materi-materinya benar-benar berhubungan dengan kondisi alam. Jadi nggak ada lagi kalian belajar misalkan sistem pernapasan atau misalkan struktur atom. Nah, itu kalian nggak belajar lagi. Melainkan yang belajar itu adalah nanti jurusan lain. Tapi kalian untuk program akuntansi dan perhotelan kalian belajarnya materi IPA. Kemudian semester 2, sorry ini salah ya, yang di atas ini bukan fisika, ini IPA. Nah, untuk semester 2 itu ada limbah, polusi, AMDAL, dan K4. AMDAL itu apa? Nanti kita belajar ya, kepanjangan AMDAL itu apa. Dan K4 itu apa? K4 itu adalah kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Nah, pembelajaran sistem daring yang berlaku, yang pertama itu ada absensi. Nah, absensi ini tadi udah mulai kalian coba ya. Jadi, nanti setiap akan mulai pembelajaran, ibu akan memberikan link untuk kalian absensi. Nah, absensi ini kalian harus mengisi dengan nama lengkap kalian. Kemudian pilih jurusannya. Nah, nanti kan kalau untuk IPA pilihannya bukan multimedia dan keperawatan ya, tapi nanti untuk multimedia itu pilihannya ada akuntansi dan perhotelan. Kemudian waktu absensi. Nah, waktunya ini adalah ketika kalian menginput data ini. Misalkan kalian pas nginput data ini kalian lihat jamnya itu adalah jam 11.30. Nah, yang kalian tulis di sini 11.30. Nah, ini adalah foto. Di sini adalah foto selfie kalian saat akan pembelajaran. Nah, untuk pertemuan pertama kalian boleh selfie dengan menggunakan baju yang sopan, tapi untuk pertemuan selanjutnya kalian akan selfie menggunakan buku catatan kalian yang sudah kalian sampul rapi, kemudian kalian menggunakan baju yang sopan.
Kalau sudah ada yang punya baju seragam yaitu putih abu-abu, kalian pakai putih abu-abu. Tapi kalau belum mempunyai seragam putih abu-abu, kalian boleh menggunakan batik. Oke. Nah, kegiatan KBM yang akan berlangsung yaitu minggu selanjutnya, karena minggu ini kita hanya perkenalan dan kontrak mata pelajaran saja, jadi KBM selanjutnya akan menggunakan Google Classroom. Nah, cara penggunaan Google Classroom ini nanti akan Ibu buat simulasinya supaya kalian tidak bingung saat mengerjakan tugas, baik mengerjakan tugas, forum, diskusi, ataupun untuk mendapatkan materi. Nah, di Google Classroom ini, Ibu tidak hanya memberikan materi berbentuk, misalkan berbentuk tulisan, nanti di sini Ibu akan mengajar juga, ada suara Ibu juga nanti berbentuknya video. Oke, jadi sampai sini apakah ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan, kalian boleh langsung chat di grup WA. Apabila tidak ada pertanyaan, Ibu tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.